Para rawuh para jamaah sedherek sedulur, muga pinaringan sehat selalu, wilujeng rahayu, kathah berkah, kathah rezeki, kathah kesayang, padha apik padha sae. Muga angsal pitulungan angsal rahmati Gusti Allah lan angsal syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga mendapat rahmat Allah dan mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dapat barokah dari doa-doa leluhur-leluhur kita yang ketika sholat beliau berdoa, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a, Rabbana ighfirli wa li walidayya wal mu'minin yauma yaqumul hisab. Salah satu doa yang sering dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kemudian beliau menurunkan silsilah yang sangat mulia, baik dari jalur Sayyidina Ismail maupun dari jalur Sayyidina Ishak. Nabi Allah Ismail, Nabi Ishak alaihissalam semuanya menjadi anbiya wal mursalin. Dari jalur Nabi Ismail kemudian menurunkan Nabi yang paling agung dan mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Ishak menurunkan Nabi Yakub. Kemudian ya, Nabi Yusuf, Nabi Benyamin, itu ada Yehuda, ada Israel. Kemudian menurunkan turun-turunannya Nabi Ayub dan seterusnya sampai Musa, Harun dan seterusnya sampai kemudian dari jalur Zakaria, Yahya sampai Nabi Isa alaihi wassalam. Karena saking mulianya kedua jalur turunan sampai mendapatkan gelar Nabi Ibrahim Abul Anbiya, bapai para nabi. Apa sebetulnya doa tadi doanya? Kalau kita doa di sini, Rabbi ja'al muqimas sholati, itu sampean kalau doa jangan lepas dari itu. Mau sholat, bila perlu mau tidur, mau berangkat kerja, mau ibadah itu dibaca. Karena ini bukan sekedar bahasa doa, sekedar doa biasa. Ini doa yang termaktub dalam Al-Quran yang dulu dibacakan dan selalu dibacakan Nabi Ibrahim, yang boleh kabulkan hajatnya dari Allah, dari jalur Nabi Ismail, Nabi Isa menjadi al-anbiya wal mursalin. Jadi siapa yang berketurunan nasabnya kepada Rasulullah berarti turunannya Nabi Ibrahim. Saja. Setelah kita ini masih lama, Pak. Kalau dari hadis, dalam hadis ini sahih hadis, al-ardu kulluha sab'atun wa ana fi akhiriha. Bumi itu semuanya 7 dan aku yang paling terakhir di dalamnya. Ini ahli tafsirin menafsirkan 7 ini sebetulnya 7 lapis atau 7 hamparan. Karena gara-gara bahasa hamparan itu sampai orang memprediksi bahwa bumi itu datar. Sampai diprediksi bumi datar badan itu. Kan Yasin tidak, wasyamsu tajri li mustaqarri laha. Matahari sebagai pusat tata surya dari bumi kita ini tajri li mustaqarri. Dia berjalan, beredar pada tempatnya. Jadi yang namanya beredar itu kan muter. Sampai kalau gawe kelindingan, gawe undi-undi saja tak diinteri, undi-undi dadine bulat. Enggak mungkin undi-undi dadi peyek. Nah dikeprek baru ya. Jadi memang teorinya semua alam semesta ini, planet dan itu bulat. Rata banyaknya bulat. Karena diinteri dia tajri li mustaqarrillah. Doa tadi dibacakan. Karena setelah kita nanti akan ada generasi. Ada orang mengatakan umur umat Islam ini cuma 1500 tahun. Tidak, silakan saja boleh. Orang berasumsi, prediksi, berpendapat sah saja. Tapi hadis tadi jangan lupa
7 itu oleh ahli yang sudah meriset tanah dengan 7 lapis yang diteliti. Kandungan fosfor bumi ini umurnya kira-kira 5 miliar tahun. Jadi bumi yang sekarang ini kita injak ini umurnya kira-kira 5 miliar tahun. Tentu hadis itu tidak dipahami umur bumi cuma 700 tahun, 7.000 tahun, 7 juta tahun juga, 7 miliar tahun. Nah sekarang karena masih 5 miliar tahun, berarti sebetulnya kiamatnya masih 2 miliar tahun. Masih lama. Kalau laut sudah menjadi daratan dan gunung-gunung itu sudah diratakan untuk menguruk laut, bumi sudah bulat, semua sudah di keramik, olahan jalan kaki sudah nggak usah pakai sendal karena sudah semuanya keramik. Nah itu baru ciri-ciri min asrotis sana. Kalau ada yang berpendapat, sebentar lagi sudah 1.500 tahun, siap-siap dia kiamat. Sebentar lagi itu di Jazirah Arab sudah tumbuh hijau-hijauan, berarti kiamat. Kiamat itu bukan kiamat yang hancurnya semesta ini. Kiamat sebuah peradaban, sebuah musim, sebuah ekosistem, sebuah habitat dimaksud. Kiamat itu yang rusaknya punah. Ya seperti dinosaurus kok nggak ada sekarang, sudah kiamat dia, habis. Tapi kiamat yang sesungguhnya, yang hakiki, sampai malaikat Jibril saya tidak tahu. Sampai tidak tahu malaikat Jibril kiamat itu hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Ini menurut sahabat hanya Allah dan Rasulnya. Dan Rasul pun tidak ada satu hadis pun menyatakan kiamat itu nanti tanggal sekian, tidak, hanya min asrotis sa'ah. Sampai ada satu hadis yang mengatakan la taqumus sa'atu illa fi yaumil Jumat, tidak akan terjadi kiamat kecuali nanti terjadi pada hari Jumat. Ini prediksi. Rasul tidak menentukan tanggalnya berapa karena masih miliaran tahun. Itulah sampai banyak orang-orang di luar negeri menjadi ateis. Kenapa mereka? Karena ini orang-orang yang menerangkan hadis tidak memahami konteks tekstualnya hadis kemudian prakteknya. Jadi seolah-olah bumi ini baru berumur 10.000 tahun, gitu ya. Dari kita sampai ke Nabi Ibrahim saja ada 10.000 tahun. Dari Ibrahim sampai ke Nabi Adam saja ada lebih 10.000 tahun. Ya kita sampai ke Nabi saja sudah 2.000 tahun. Nabi Isa ini setelahnya Nabi Yahya, setelahnya Nabi Zakaria. Itu mau Nabi Isa ini betul ibunya namanya Maryam binti Imran. Tapi bukan Imran bapaknya Harun dan Musa. Karena Nabi Musa dan Harun ya bapaknya namanya Imran. Bukan itu, lain sudah peradabannya sudah jauh sekali. Antara Musa dengan Nabi Ibrahim ribuan tahun. Apalagi Ibrahim dengan Nabi Adam ribuan tahun. Nabi Adam saja 1.000 tahun umur beliau. Kemudian kenabian dilanjutkan oleh Nabi Idris. Nabi itu juga umurnya panjang. Adamun, Idris, Nabi Nuh. Nabi Nuh itu kalau di Google ditulis 950 itu sebelum banjir. Setelah banjir beliau masih dapat umur 500 tahun. Jadi total umur Nabi Nuh sebetulnya 1450 tahun. Bayangkan hari ini masih 1446 Hijriah. Artinya sama dengan lahirnya zaman Nabi, sekarang masih rokok, masih santai. Nabi Nuh 1450 tahun, ini masih 46 tahun, masih 4 tahun lagi kan. Itu umur. Artinya apa? Kita ini memungkinkan bisa umur 1.000 tahun, memungkinkan. Nabi Adam juga 1.000 tahun. Kita ini semua, saya dan Anda, bisa memungkinkan umurnya sampai 1.500 tahun. Nabi dia sampai sekarang masih hidup. Kita memungkinkan hidup umurnya 3.000 tahun, memungkinkan. Bagaimana caranya? Nah, roh ini kayak burung. Kalau burung sangkarnya rusak, burungnya terbang. Roh ini berada di pada sangkarnya badan kita. Kalau badan kita rusak, rohnya terbang. Bagaimana? Jangan rusak. Jangan rusak. Nah, kita teliti dalam ilmu kesehatan. Kata Rasulullah, aslu kulidai al-barodatu. Pangkal penyakit ini berodot, lambung, perut, telih. Jadi kalau kita mau umur panjang, jogo telihnya ini.
Sebetulnya yang sehat itu makan 2 kali atau 3 kali. Bagi anak-anak mau siap produktif, otaknya masih otak emas, 3 kali makan. Bagi kita yang sudah 40 tahun ke atas cukup 2 kali makan. Jadi kita ini pankreas butuh istirahat, lambung butuh istirahat, jantung butuh istirahat, ginjal butuh istirahat. Makanya cukup 2 kali. Sehat pasti makan. Banyak kaisar-kaisar dulu sampai mencari, karena mereka banyak literatur catatan bahwa ada obat keabadian. Karena cerita Nabi Khidir ini ternyata diceritakan kembali pada buku-buku tulisan orang-orang Eropa. Ada orang-orang yang memiliki kehidupan abadi. Jadi tulis itu, ada Nabi Khidir, ada Nabi Ilyas, ada Nabi Idris, ada Nabi Isa. Kalau mereka berpikir ada ini orang yang hidup abadi, kita nyari apa obatnya. Sebetulnya ada obatnya, cuma kan kalau hari ini tidak pantas, obatnya tidak pantas. Pak Darun ini kalau nikah lagi dengan gadis umur 17 tahun, awet muda Pak Darun ini. Nanti ketika Pak Darun umur 75 tahun nikah lagi dengan gadis umur 19 tahun, muda lagi Pak Darun ini. Nanti umur 90 tahun nikah lagi dengan gadis umur 18 tahun, muda lagi. Loh, ini saya itu dengar dari Mbah Muiz dulu saya. Tapi kan zaman ini kita tidak bisa. Bu Rojiah kemarin ikut ziarah loh. Nggak tahu Mbah Muksid kan? Mbah Muksid seger kayak itu. Mbah Muksid itu cucunya si Sarkowi. Sepulau Madura itu Mbah Muksid itu kiai paling sepuh Sepulau Madura. Beliau itu cucunya si Sarkowi. Loh, Syekh Sarkowi itu masa hidupnya sama dengan Syekh Nawawi Banten. Hidupnya itu masanya satu kamar. Di Mekahnya itu Syekh Sarkowi itu 18 tahun. Beliau itu bahkan satu kamar dengan Syekh Nawawi sama Syekh Suhaimi waktu berguru kepada Syekh Ahmad Al-Hifni sama Syekh Ahmad Al-Husni. Mbah Muksid itu cucunya, cucu kandung loh, cucu kandung. Beliau Kiai Haji Abdul Muksid bin Kiai Idris bin Kiai Sarkowi, yang cucu persis. Mbah Muksid masih sehat, masih seger, masih bilang dengan saya. Masih seger banget, aja tahu sini masih seger. Padahal paling sepuh. Dulu Mbah itu pada waktu umur 82, Mbah itu sudah bungku. Jalannya pakai tongkat. Mbah istrinya Mbah Muksid itu namanya Nyai Habiroh. Nyai Habiroh itu binti Kiai Sajat. Jadi putranya Kiai Sajat. Beliau saudara kandungnya Kiai Basir. Nyai Habiroh itu bibinya Kiai Ala, Profesor Ala, dulu mantan rektor UIN, sekarang ketua Surya BBN. Jadi ketua Surya BBN itu Profesor Ala, itu putranya Kiai Basir, keponakannya Nyai Habiroh, istrinya Mbah Muksid. Beliau istrinya meninggal, saya masih tahu betul, saya persis karena saya kalau main ke sana dulu Mbah Habiroh itu masih nulis. Mbah Muksid itu seusia beliau itu masih ngaji Bukhari sama santri-santri. Beliau masih jadwal ngaji kitab Bukhari dan kitab Muslim. Dan beliau masih sesepuh itu, beliau masih nulis alfiyah. Jadi kalau tiap sore itu masih pelajaran alfiyah beliau masih ngajar. Ini saya salut beliau. Waktu umur 82 itu bungku. Ketika Mbah Habiroh meninggal sudah lama, cucu-cucunya dan putra-putranya menyarankan Bang menikah lagi aja, biar ada yang nemenin. Nikahlah dengan sepupunya bunya. Namanya, saya kalau panggil Mbak, Bu atau Mbak, namanya Mbak Adah, Mbak Mudah, Mahmudah namanya. Beliau umur 28 tahun. Jadi 82 dapat 28 tahun. Setelah menikah, lupa kok jalannya tegap. Enggak pakai tongkat tegap enak, masjid nyantai. Loh kok sehat? Nah, ternyata ilmunya di situ. Itu yang dapat 28 tahun aja langsung tegap, apalagi dapat 18 tahun. Boleh dipraktekkan oleh Pak Itaroni, boleh Pak Nuryanto, boleh. Kalau nggak dipegang gitu, jangan macam-macam. Ya, ini betul, ini realita. Saya nggak percaya, coba sampean. Kalau nggak dikecek tangannya, bukan panjang umur, dang mat. Kata Pak Ye panjang umur ini malah mati kan.
Kata Pak ini panjang umurnya malah cepat mati. Contoh siapa? Dari Wali Songo itu yang umurnya panjang itu 3. Mbah Sunan Kudus ini umur 127. Mbah Sunan Gunung Jati sama Mbah Sunan Kalijogo. Beliau umurnya semua rata-rata di atas 120. Saudara-saudara sekalian, para jamaah, para rawuh, ada banyak di dunia ini yang tidak masuk akal, tapi pasti ada. Jadi kayak sampean tadi kepingin hidup lama 100 tahun, bisa nggak? Bisa. Wong Nabiullah Adam 1000 tahun, tentu bisa. Tapi tentu ada konsepnya. Nabi Khidir ini oleh Allah dikasih namanya Ma'ul Hayat, air kehidupan atau air keabadian. Nah, sampean boleh Ma'ul Hayat itu. Apa Ma'ul Hayat itu grand? Apa Ma'ul Hayat itu le mineral? Apa Ma'ul Hayat itu kangen water? Ya, silakan saja. Tapi pasti ada Ma'ul Hayat itu ada. Ada Ma'ul Hayat, air keabadian. Apa Ma'ul Hayat itu air Zam-Zam? Dalam kitab yang ditulis oleh para, termasuk Syekh Nawawi Al-Bantani, di dalam kitab Qatrul Ghois, tapi kecil sekali, tipis. Nabi Khidir dan Nabi Ilyas itu setiap tahun bertemu pada tanggal 10 Dzulhijjah musim haji, bertemu di depan Ka'bah, di depan Hajar Aswad, kadangkala di dalam Hijri Ismail. Makanya kadang kalau kita haji cepet-cepet, kita ini soalnya cepet-cepet sampai nyari taksi mahal-mahal, hanya kepingin ngejar tanggal 10 itu. Lihat di situ, betul nggak Nabi Khidir di Hajar Aswad, di Hijri Ismail. Tapi ternyata tak pikir nggak banyak orang, malah di situ padet-padeti manusia. Jangankan masuk ke Hijri Ismail, bisa di belataran Ka'bah saja nggak bisa, nggak bisa. Sampai tekan dulu tak lu di sini Nabi Khidir kayak mau kurbannya. Ya rakyat ternyata. Makanya ini sebetulnya Nabi Khidir ini nyata wujudnya ketika bertemu. Karena ketika bertemu itu dituliskan Nabi Khidir ketika bertemu Nabi Ilyas, mereka masing-masing memakan makanan beliau yang untuk panjang umur tadi, seikat seledri dan air Zam-Zam. Dua-duanya mana? Ini pernah tak buktikan, betul. Bisa tanya abunya ini. Kalau saya sakit, panas tinggi, sabunya mesti dibikinin seledri. Seledri itu 1 ikat, nanti kemangi 1 ikat, terus nanti timun 1 dibelah-belah 3. Udah taruh, terus dikasih ketumbar. Karena Nabi Khidir sama Nabi Ilyas itu kalau ketemu selain makan seledri, keletiannya ketumbar. Oh iya, nah sampai nak yang jajal resep ini panjang umur enggak. Nah kok terus gergesi tambah parah, berarti ada salah konsepnya di sini. Tapi sepengalaman kulo nak meriang itu mandi, Pak. Kalau nanti bunyi pas ikut, karena bunyi lagi capek, sampean tanya, nanti kalau sakit Pak Ibu kasih apa? Seledri 1 ikat, kemangi, timun sama tumbar. Nah sampean nak ganyem kepingin kegean, mangan ketumbar saja hebat. Bojone nyapi sak mangkok kertas takone apa tumbar. Saya dulu nggak paham apa itu. Setelah sampean dilihat, sampean bisa searching di Google manfaat air rebusan ketumbar atau air rendaman ketumbar. Delok sampean, silakan. Baru saya menyadari, berarti alangkah hebatnya ketumbar. Air rebusannya saja memang untuk melancarkan peredaran darah-darah yang membeku, mengental itu akan piar dan membuka kembali penyumbatan jantung. Saya pikir ada benarnya. Jadi memang kalau sampean kepingin umur panjang, sering-sering mangan ketumbar, mangan timun, mangan kemangi, mangan seledri. Karena orang yang ginjalnya kotor, ureumnya naik, kreatin naik, obatnya seledri.
Seledri itu diekstrak, kemudian diperes, disaring, diminumkan, euriumnya akan turun. Orang yang tensinya tinggi, makan seledri saja, juga stabil tensinya. Sampai nggak bakso nggak jual seledri, nggak enak bakso nih. Ada manfaat juga. Nah, kan pengajian kita ini tuh beda dengan pengajian yang lain, bahasa seledri. Jadi karena kita pengajiannya itu pengajian biar sehat, seledri, sampai sudah mulai sekarang nanam seledri sendiri ini. Air aqua ini jangan dibuang, botolnya untuk nanam seledri. Jadi kalau di pondok itu ditali sama anak dapur, kuali di sepanjang pagar, ditanami kangkung, kasih air, tanami kangkung, panjang kangkungnya. Nah, akhirnya kangkung tidak usah beli, karena kangkung itu tumbuhan abadi. Itu juga mungkin air yang ditanami kangkung itu mau hayat mungkin sahabat tanya. Loh, karena saya nanam kangkung itu sudah 8 tahun nggak mati-mati. Aku mikir, opo iki ya air abadi? Apa butuh tahun banyak kangkung? Ini kangkung ini kok 8 tahun. Lumrahnya kangkung kan nggak mati. Ini 8 tahun nggak mati-mati kangkung. Masih bisa disayur sampai hari ini. Masih. Loh, saya ini betul ini bukan. Saya itu masih nyari kok. Air abadi itu air. Sampai saya sengaja beli kangen water, tak olah kangen water. Apa ini bagian dari air keabadian? Diombe, reaksinya bagaimana? Kok ini pH-nya tinggi? Apa kangen water itu termasuk bagiannya? Terus dipadukan dengan air zam-zamnya pH-nya juga tinggi. Apa zam-zam termasuk bagian dari air keabadian? Ini dulu ini kaisar-kaisar zaman dulu berlomba-lomba mencari obat sampai kaisar-kaisar Tiongkok itu nyari resep ramuan apapun, sampai bahkan yang tidak masuk akal sekalipun diambil sebagai obat untuk mencari kehidupan abadi. Berarti sebetulnya ada. Nabi Adam 1000 tahun, Nabi Nuh sampai lebih 1000 tahun, dan nabi-nabi dulu sampai ratusan tahun. Berarti bisa ketika sampai mempraktekkan. Nah, tapi si dewe saiki, Bapak jenengan umur Pak? Umur berapa sekarang? 54. Menurut perasaan sampean kira-kira umur sampean berapa? Terakhir nanti 90. Ini yakin sampean perasaan? Yakin ya? Nah, itu diyakini karena husnudon itu bagian dari sebuah wujud yang akan didapatkan. Jadi sampean jangan berpikir jangan umurku pendek, jangan. Husnudon, aku yakin umurku 300 tahun begitu. Ya sampean kan yakin mawon, Pak. Cuma mikir-mikir 300 tahun kancane sapa? Bojone wis mati, anake wis entek, putune entek, cicite entek, wareng entek, sampe tau blek-blek entek kabeh. Koncone entek dhewe-dhewean tengok dhewe. Zaman sudah berubah berdua tengah tengok dhewe. Ya. Nah, inilah hikmah ini. Tapi coba Nabi Khidir kan masih hidup. Nabi Khidir itu masyahid. Beliau itu saksi dunia. Di zaman Nabi Musa, Nabi Khidir sudah ada. Sampai hari ini. Yang memandikan Nabi waktu iblis datang, jangan dimandikan. Ini jasad suci. Nabi Khidir langsung terkosek mandikan. Ini syariatnya Nabi Muhammad. Untuk Nabi Khidir datang. Nabi itu akan menjadi masyahid saksi. Dan tidak ada seorang wali sak dunya iki kok dadi wali tanpa wasilah Nabi Khidir, tidak mungkin. Ngomong kita di Indonesia wasilahnya Wali Songo, harus para Wali Songo nanti akan ketemu dengan tulisannya Wali Songo dulu siapa? Syabdul Qadir, ketemu Syabdul Qadir Jailani. Terus nanti tetap membutuhkan wasilah Nabi Allah Muhammad. Maka dia butuh tirakat itu penting, wirid itu penting. Kalau orang Jawa kan meditasi, istilah topo, nyari tempat yang sunyi di keheningan, sehingga dia bawong sampai tirakat. Cuma kalau zaman saya kan nggak memungkinkan. Tirakatnya saya kira rata-rata bukan karena kepingin sakti, lari dari debt collector. Bukan karena kepingin sakti. Tapi penting. Sampean yang usianya sudah di atas 45. Satu yang sampean harus hindari. Pertama, jangan makan nasi sudah banyak-banyak jangan. Kalau tiaknya sampean jangan karbo lagi. Stop gedang, stop
singkong stop, jagung stop, bode, satalasi dan lain pokok stop. Ketan stop, ketan itu indeks glikemiknya tinggi sekali, gulanya tinggi sekali ketan. Sampean kalau ngemil ya tadi ketumbar. Itu dijamin gak kena diabetes sampean ya. Ya. Boleh dikonsumsi langsung. Kalau saya makan langsung. Betul Pak, sehat. Saya sudah buktikan. Ketika saya ngomong ini sudah tak buktikan. Sehat. Ya perkara umur nanti urusannya Gusti Allah. Ini kan sehat. Kalau ada orang kadang-kala Pak, orang itu tidak mati sakit, ketabrak musuh mati. Jadi memang tidak sakit, sehat terus, tapi ketabrak musuh mati. Jadi kalau urusannya ajal Pak, itu bisa dari apa saja. Tapi yang penting hidupnya sehat. Karena dalam hadis inna li jasadika alaika haqqo. Sesungguhnya bagi jasadmu ada hak terhadap itu. Hak jasad apa? Sehat. Jadi kalau usia kita sekali lagi tadi karbonya sudah dikurangi. Stop makan tepung-tepung, goreng-gorengan stop kabeh. Jadi kalau goreng tempe ya goreng tempe saja tanpa dikasih tepung. Kalau goreng ikan asin saja nggak usah dikasih tepung. Kalau mau makan tepung kadang-kadang saja 3 bulan sekali. Jadi kalau kepingin mendoan ya sebulan sekali nggak apa-apa, hanya kadang-kadang. Tapi setelah itu sampai minum air hangat yang banyak. Terus stop, santan sudah di stop, jangan seneng santan. Rendang boleh tapi jangan kasih santan. Bisa rendang tanpa santan. Oh jenengan semur tetap ngoreng santan ya. Terus susu. Dulu Pak dulu. Kita sering mengenal 4 sehat 5. Dulu tuh keren. Pagi-pagi sarapannya roti, segelas minum susu, keren. Ternyata sekarang ini jadi biang penyakit. Lah roti isinya tepung. Di situ ada soda kuenya, di situ ada raginya, di situ ada pengembangnya. Kemudian susu yang kita minum cap ini itu kan hanya susu kental manis isinya gula dan krimer, bukan susu sapi. Sampai kalau minum susu betul-betul seger, kalau sampai punya sapi pas hamil perah sendiri sapinya. Pas sudah melahirkan, nanti untuk minum anaknya sendiri untuk merasa minum cuci dulu. Loh, kok dikira ini bohongan sampai ini betul. Ini seger sehat susu ini sehat.